Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pengusaha, calon pengusaha, para pedagang UMKM, ini ada hal baru yang mungkin perlu kita ketahui ya, bahwa saat ini di sekolah penerima dana BOS khususnya dan dana pemerintah lainnya yang melalui Kemendikbud itu diwajibkan untuk belanjanya melalui Siplah. Kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana peluang besar bagi para pengusaha UMKM ataupun calon pengusaha yang ingin ambil bagian menjadi penyedia di Siplah Blibli khususnya ya. Terutama ini menjelang Januari 2024, itu kemungkinan pencairan dana BOS itu di awal Februari ya. Artinya ketika kalian sudah punya akun di Siplah Blibli, mendaftar di Siplah Blibli ini, nanti akan bisa bergabung ataupun menjadi salah satu penyedia untuk sekolah-sekolah yang akan belanja nantinya. Nah, pertama kita lihat dulu pengertian Siplah itu apa sih. Kita buka ini dari penjelasan dari kementerian ya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apa itu Siplah? Sistem Informasi Pengadaan Sekolah. Sistem digital Kemendikbudristek yang membantu satuan pendidikan berbelanja kebutuhan ya dari penyedia. Nah, kita akan mendaftar jadi penyedia ya. Nah, apa sih perbedaan penyedia dengan mitra ya? Jadi ada penyedia, ada mitra, ada satuan pendidikan. Jadi ada 3. Nah, jadi yang pertama kita lihat mitra. Nah, mitra itu ada beberapa. Per 1 September 2003 ini yang masih bermitra dengan Siplah Kemendikbud ya. Jadi ini daftarnya termasuk beli-beli di dalamnya ya, Siplah beli-beli. Jadi banyak, ada toko ladang, ada ini contoh Dekasari Perkasa ya. Kemudian ada Siplah beli-beli, ada apa Siplah Yureke ya. Ini Siplah beli-beli, ini Intan Pariwara, toko ladang dan sebagainya. Ini kurang lebih ada 9 yang masih bekerja sama dengan Siplah Kemendikbud. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang Siplah beli-beli ya. Kita akan fokus kembali ke sini tadi. Jadi ini satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan mereka dianjurkan pemerintah untuk berbelanja di melalui Siplah beli-beli. Jadi belanja dana BOS-nya. Kemudian ini penyedia. Ini penyedia itu adalah pengusaha yang mendaftar. Apa keuntungan sih bagi penyedia berjualan di Siplah? Mungkin teman-teman sudah berjualan di secara offline ya. Nah, sekarang kita bisa masuk ke toko daring melalui platform Siplah beli-beli. Ini yang pertama, perluas peluang baru. Jadi ada peluang baru yang mungkin selama ini itu belum terjangkau oleh teman-teman sekalian. Kemudian permintaannya selalu ada karena memang anggaran dana BOS ini ada setiap tahunnya ya. Ini udah mungkin 2 bulan atau 3 bulan lagi, itu di awal atau akhir Januari 2024 itu ada pencairan dana BOS. Artinya teman-teman bisa ikut serta berpartisipasi untuk menjadi penyedia di Siplah beli-beli ini untuk pengadaan barang-barang sekolah. Itu kemudian kita lanjut ke sini. Nah, ke sini dulu. Nah, ini peluang bagi koperasi UMKM pribadi ya. Jadi mendaftar di Siplah ini bisa pribadi individu, bisa pakai UMKM atau CP, badan, PT boleh ya, atau koperasi. Nah, ini transaksi yang sudah tahun-tahun yang lalu ini ya. Jadi ada 10,4 triliun sudah bertransaksi dari anggaran pagunya 20,8 triliun. Berarti masih ada 50% lagi peluangnya untuk bertransaksi melalui Siplah ya. Seperti itu. Coba kita lihat lagi di sini. Nah, ini anjuran pemerintah kepada UMKM untuk ikut berpartisipasi ya. Ini daftar-daftar produk Bapak Ibu. Nah, ini ada meja rapat, lemari yang bisa dibeli oleh sekolah-sekolah. Nanti kita di workshop ini kita akan berikan referensinya ya. Nah, ini jenis-jenis barangnya, ada ATK, ini ada pakaian ya. Semua jenis barang-barang yang Bapak Ibu produksi atau miliki atau Bapak Ibu sudah jual selama ini ya. Seperti itu.
Baik, kita lanjutkan penjelasan tentang SIPLA tadi. Nah, ini peluang yang sangat besar ya. Yang tergabung ini data Oktober 2022, sekolah yang sudah menggunakan SIPLA itu sudah 223.000 dari 400 ribuan sekolah. Transaksinya sudah mencapai 10 triliun. Ini sangat besar sekali ya peluangnya. Bisa contohkan di Sumatera Selatan itu ada 5 ribuan sekolah, itu baru menggunakan 40% ya yang menggunakan SIPLA. Artinya 60%-nya jadi peluang buat kita mungkin yang baru-baru bergabung mendaftar sebagai penyedia di SIPLA. Ini barang-barang yang tren yang banyak dibeli ya. Ini nomor urut yang pertama ini alat tulis kantor ya. Lanjut elektronik, alat peraga dan seterusnya. Nah, baik. Nah, di sini kita ada workshopnya bagi teman-teman yang ingin serius ikut menjadi ambil bagian di penyedia di SIPLA Beli-Beli akan ikut ya apa namanya, kami akan mendampingi, kami akan latih sampai benar-benar bisa bertransaksi dan menghasilkan dari SIPLA ini. Ini kita ada agenda pra-workshop, persiapan dokumen-dokumen untuk pendaftaran. Nanti ada grup telegramnya, kita akan pandu ya. Kemudian kita ada zoomnya untuk proses pendaftaran akun SIPLA Beli-Beli ya. Nanti ada kita tambahan materi juga tentang e-katalog untuk kita mengambil ikut dalam program pengadaan di pemerintahan atau dinas instansi. Jadi kalau sekolah itu khusus dia menggunakan aplikasi SIPLA Beli-Beli, platform SIPLA Beli-Beli. Kemudian ada proses verifikasi ya, kita berikan waktu sehingga ketika kita sudah masuk ke workshop ini nanti pendampingannya online ya. Ini yang beberapa waktu lalu kita offline ini. Nanti pendampingan yang kita lakukan kurang lebih selama 3 bulan ya. Sampai menghasilkan kita akan pandu setelah semuanya beres, proses pra workshop ini beres, sudah mendapatkan akun yang teraktivasi. Nah, pasca workshopnya kita juga akan terus dampingi sehingga teman-teman para peserta workshop akan benar-benar menghasilkan dari SIPLA ini. Nah, ini contoh SIPLA yang sudah kita buat akun kita ya. Ini banyak udah saya pakai CP ya, yang menggunakan CP Azamcom. Ini sudah 95 produk yang sudah kita jual di SIPLA ini ya. Ini contoh pesanan, ini pesan-pesanan yang udah pencairan selesai. Kita bisa cek di ini kita di email kita yang kita daftarkan di SIPLA. Jadi ada status pencairan. Jadi perlu teman-teman ketahui pencairan proses transfer dari sekolah ke rekening SIPLA Beli-Beli ini dia menggunakan BRI. Jadi ada virtual account masing-masing sekolah itu secara otomatis melalui akun Dapodik mereka. Ini contoh ya. Nah, ini pencairan. Jadi kita bisa lihat di sini pencairannya di email kita ya. Pencairan ini. Ini ada kode CM cash management ya. Nah, jadi di situ, nah ini tadi dashboard dari toko kita ya. Toko kita produk bisa kita edit di sini. Nah, disinilah kita akan belajar bagaimana mengupload, nambahkan produk ya. Dipilih, kemudian nanti apa yang perlu kita masukkan elektronik misalnya. Ya. Nah, misalnya ini, nah nanti akan masukkan, ini ada syaratnya ya, ukuran ini bagaimana kita membuatnya ukuran 700 kali 700, banyak teknis yang akan kita bahas selama kita ikut workshopnya ya. Nama produk, nanti kita akan juga belajar menghitung pajaknya, ini kan harus kita pilih kan, nah bagian mana, karena ini cukup banyak cara menentukan pajaknya. Nah, ini dashboard dari pihak toko. Sekarang kita coba lihat dashboard pihak sekolah ya. Kebetulan saya ada masuk nih, ini contoh ya. Nah, ini contoh dashboard pihak sekolah. Dia akan masuk melalui sebagai pembeli ya, sekolah dia menggunakan akun Dapodik. Ini saya contoh yang sudah pesan ke kami ya. Ini contoh. Nah, sekolah akan masuk dan mencari CP kita. Nanti ketika CP kita sudah terdaftar di SIPLA Beli-Beli, misal di sini CP kami ya, kita buka.
Baik, kita akan lanjutkan. Mulia sejahtera. Nah, di sini ada. Nanti di sini akan nampil toko kita kan. Nah, saya mau pesan ini. Sekolah tinggal tambahkan keranjang atau beli sekarang. Nah, itu jadi hal kalau produk yang belum ada di sini nanti bisa berkomunikasi dengan pihak sekolah. Nanti kita upload barang-barang yang akan mereka beli. Nah, jadi nanti kita akan belajar sampai ke pajak ya. Sampai ke bagaimana menghitung pajak. Nanti seperti ini contoh. Nanti ada pajak karena diwajibkan kita sebagai PKP ya. Pajak pengusaha kena pajak. Nah, di sini kita contohkan untuk pendaftaran ya. Kita sekilas siplah beli-beli. Nah, nanti kita bisa mendaftar ya di sini. Coba kita keluar dulu ini, keluar akun. Nah, kita akan mendaftar di sini. Nih, seperti ini. Saya menggunakan CP. Nanti kita masukkan nomor. Nah, ini PKP nanti. Pengusaha kena pajak wajib ya. Ini nanti kita akan pilih. Di workshop ini akan kita bahas detail. Sampai ke proses pendaftarannya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini apa namanya pajak. Ini contoh dashboard apa namanya untuk bikin pajak. Jadi kita akan bikin sendiri pajak apa namanya mengurus pajaknya ya. Nah, kita akan belajar sampai ke sininya ya. Nah, ini berapa pajak yang sudah kami buat ya, sudah diupload di pembayaran pajak. Nanti akan terintegrasi dengan laporan pajak bulanan. Jadi kita tidak susah-susah lagi ya untuk laporan pajak bulanan karena memang dana BOS ini diwajibkan kita untuk mengurus pajaknya. Terutama PPN 11%. Nah, nanti kita akan belajar juga tentang bagaimana laporan pajak. Ini saya yang terakhir ya. Tanggal bulan 10 dilaporkan bulan 11 November. Nanti bulan November dilaporkan bulan Desember. Itu mari bergabung, ada di deskripsi di video di apa namanya bawah ya untuk ikut. Nah ya, narasumber kami ngajak juga ada salah seorang yang pakar tentang e-katalog. Nanti juga kita akan belajar untuk bagaimana kita ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan atau instansi ya. Kemudian kita juga mengajak sebagai narasumber Mbak Nora dari notaris tentang legalitas perizinan dan sebagainya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi peluang bagi teman-teman pengusaha atau calon pengusaha ataupun pegiat UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita tadi sebagai penjual ya. Nah, ini kita akan masukkan ketika kita akan masukkan produk, nanti kita akan pelajari ya waktu kita workshop dan pendampingan nanti. Nah, yang seperti ini kan, ini butuh apa namanya butuh pendampingan yang detail ya. Untuk ini pajaknya bagaimana kan? Nah, masukkan apa namanya gambarnya, ukurannya seperti apa gitu. Nah, jadi penting, artinya kita akan merancang ya, mendesain. Nah, makanya kita akan ajarin cara menghitung nanti. Misalnya beli CCTV paketnya seperti ini ya. DPP-nya berapa, PPN-nya berapa, PPh Siplah, jasa Siplahnya, admin toko ya. Sehingga kita bisa memperoleh keuntungannya berapa sih yang bisa kita dapat, bahkan harga toko nanti ya. Nanti bisa kita pelajari untuk ini ya. Jadi lengkap dari awal pendaftaran, bagaimana cara bertransaksi, ya. Nah, bagaimana kalau ada pembatalan, ya. Nah, ini yang pembatalan seperti ini ya, ada kesalahan-kesalahan. Kemudian bagaimana kalau terjadi misalnya pesanannya tidak sesuai dengan harga, misalnya 1 juta,
Tapi anggaran di RKAS-nya ada 900. Nah, itu ada proses negosiasi. Nanti akan kita belajar detail ya ketika kita ada di workshop. Oke, itu saja. Mudah-mudahan segera kita bisa mendaftar di akun ini. Ikutlah webinarnya. Gratis webinarnya, ada di link di bawah di deskripsi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.